warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Dayati dari SMK Negeri 1 Srawi. Sekarang saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 2 dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2020. Nah, hari ini, hari Senin tanggal 23 November 2020, saya akan melaksanakan pembelajaran daring dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. Oke, seperti biasa ya, saya ingatkan dahulu aturan daring. Jadi silakan kalian mic-nya dimatikan, nanti ketika presentasi atau bertanya atau nanti kalian diskusi baru dinyalakan, gitu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kebetulan tadi ketua kelas WA saya, dia tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini karena sedang sakit. Jadi nanti yang memimpin doanya adalah wakil ketua kelasnya. Silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Nurbaiti sebagai wakil ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Semoga dengan kita berdoa bersama tadi, pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Oke anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, kemudian memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Oke, sebelum pembelajaran hari ini, silakan nanti bisa absen dulu. Ini silakan kalian isi link di Microsoft Teams, jadi sudah saya kirim linknya. Kemudian kalian juga bisa melihat di sini ada untuk media pembelajarannya, sudah saya upload di Microsoft Teams juga. Nah, kebetulan tadi sebagian sudah saya lihat hasil pretest kalian sebelum Vicon. Jadi tadi kan pas awal saya kasih pretest terlebih dahulu untuk mengukur kemampuan kalian. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sudah fast respon untuk mengerjakan pretest yang saya share di Microsoft Teams. Nah, pretest tersebut saya adakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan awal kalian dalam memahami materi yang akan dipelajari hari ini. Nah, ini sudah saya nilai juga untuk pretest kalian. Memang ada yang masih di bawah KKM, tapi saya maklumi karena memang belum saya jelaskan materinya, begitu ya. Oke. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang operasi aritmatika dan logika. Oke. Ini untuk PowerPoint-nya kelihatan tidak ya? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang struktur kontrol percabangan, hari ini kita akan belajar tentang operasi aritmatika dan logika pada bahasa pemrograman, terutama bahasa pemrograman Java. Nah, untuk membuat program Java, kita dapat menggunakan berbagai software. Namun, untuk pembelajaran ini, kita menggunakan dua software, yaitu NetBeans dan Java IDE untuk yang tidak mempunyai laptop, yaitu dengan menggunakan HP. Oke anak-anak, ini untuk kompetensi intinya.
Kemudian ini untuk kompetensi dasar dan IPK-nya. Jadi kita akan menerapkan operasi aritmatika dan membuat kode programnya. Nah, ini untuk tujuannya. Siswa nanti dapat mampu menjelaskan, kemudian menyelesaikan masalah, dan membuat kode program dengan menerapkan operasi aritmatika dan logika. Nah, kedepannya materi ini sangat berguna ketika kalian membuat aplikasi, baik yang berbasis desktop, web, maupun Android. Nah, sebelum saya jelaskan cara membuat programnya, saya ingin sedikit bertanya dulu kepada kalian. Anak-anak pasti sudah mempunyai HP ya? Sudah, Bu. Oke, sudah pernah? Sudah ya? Oke, pernah main game di HP? Sering ya? Bu. Iya. Terus pernah belanja pakai Shopee? Pernah, Bu. Nah, kemudian satu lagi, kalian pasti juga pernah menggunakan aplikasi kalkulator di HP, ya enggak? Iya, Bu. Dan sepertinya sudah pernah kalian coba semua ya. Oke, coba kalian bayangkan berapa banyak pundi-pundi uang yang didapatkan oleh pembuat aplikasi jika sehari saja kalian meluangkan waktu yang sangat banyak untuk pegang HP. Nah, entah itu untuk chatting, main game, atau menggunakan aplikasi lainnya. Nah, sebagai siswa RPL, kita kan RPL ya. Nah, kita diharapkan tidak hanya bisa menggunakan aplikasinya saja, tetapi kita juga harus bisa membuat program aplikasinya. Nah, sehingga nantinya dapat berguna bagi orang lain dan buat diri kita sendiri. Sebagai contoh, kita ambil contoh ya, Bill Gates. Beliau penemu apa ya anak-anak ya? Microsoft, Bu. Benar. Nah, kalau penemu Facebook siapa ya anak-anak? Mark Zuckerberg. Oke, excellent ya, berarti pengetahuan kalian banyak. Nah, jadikan beliau itu sebagai motivasi kalian. Bagaimana beliau bisa sukses seperti sekarang ini, itu ya karena kegigihan dan ketekunan beliau mengembangkan aplikasi Microsoft dan aplikasi Facebook. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Mau jadi orang sukses kan ya? Mau, Bu. Mau, Bu. Harus ya kita jadi orang sukses, bermanfaat, itu kan harapan kita semua. Nah, jika iya, berarti kalian harus apa? Harus antusias belajar mapel pemrograman dasar, karena ini yang akan menjadi dasar kalian dalam membuat suatu aplikasi. Itu ya anak-anak ya. Oke, ini langsung saja saya share lagi untuk materinya. Oke, di sini kita akan belajar tentang definisi, jenis-jenis, contoh program, video, cara pembuatan, kesimpulan, dan nanti ada tugas juga. Nah, kita mulai aja dari bagian definisi. Nah, operator aritmatika. Ada definisi operator aritmatika dan operator logika. Aritmatika itu apa sih? Yaitu operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika. Nah, sedangkan operator logika adalah operator yang dipakai untuk menghasilkan nilai boolean true atau false dari dua kondisi atau lebih. Jadi operator matematika itu seperti yang biasa kita temui di kalkulator, ya kan? Di kalkulator itu kan terdapat operasi matematika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. Kemudian untuk operator logika, nah logika itu dipakai untuk apa? Menghasilkan nilai benar atau salah. Oke, saya lanjutkan untuk jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis operator aritmatika di sini ada operator plus, minus, kali, bagi, persen. Nah, untuk definisinya, plus ini penambahan. Ini contohnya, jika A tambah B nanti hasilnya berapa. Pengurangan pakainya tanda min. Perkalian, nah biasanya perkalian itu pakainya tanda bintang. Kemudian ada tanda garis miring untuk pembagian, bukan pakai titik 2 ya. Kemudian sisa hasil bagi pakainya persen atau modulus. Ini untuk yang jenis-jenis operator aritmatika. Kita lanjut ke jenis-jenis operator logika. Nah, di sini ada operator namanya AND atau dan, operator OR, dan operator NOT. Nah, operator ini akan menghasilkan nilai true jika kedua operannya bernilai true. Jadi ketika dua operannya bernilai true, dia akan bernilai true juga. Nah, selain itu dia akan bernilai false.
Berbeda dengan yang OR. Yang OR itu akan menghasilkan true jika salah satu operannya bernilai true. Gitu. Kalau yang OR bisa dua-duanya, bisa salah satu. Nah, kalau yang NOT ini menghasilkan true jika operannya bernilai false. Nah, ini berarti kebalikannya. Itu ya anak-anak ya. Oke, kita lihat untuk contoh programnya. Nah, ini untuk contoh program. Nanti kita akan praktekkan. Nah, sudah pernah praktek menggunakan NetBeans belum anak-anak ya? Sudah, Bu. Saya kira ini nggak terlalu susah. Jadi ini contoh untuk program dengan operator aritmatika. Nah, deklarasikan dulu variabel dan tipe datanya. Kemudian kita tuliskan prosesnya mau diapakan. Nah, di sini kita menggunakan operator plus, minus, kali, bagi, dan persen atau modulus. Nah, hasil dari dari program di atas adalah 15, 5, 50, 2, dan 0. Bagaimana kok bisa seperti ini? Kita lihat, kita masukinnya A ini 10, B ini 5 ya. Nah, ketika menggunakan plus, 10 ditambah 5 hasilnya berapa? 15. Ya, 15. Kemudian yang hasil yang kedua, kenapa hasilnya 5? A min B, A 10 diambil 5, 10 min 5 berapa? 5. Oke, itu ya, sampai sini paham ya? Paham. Oke, kalau paham saya lanjutkan. Nah, ini untuk yang contoh program dengan operator logika. Jadi ada variabel A, ada B, dan ada hasil. A itu true, B itu false. Nah, kita pakai operator AND. Nah, AND, kalau AND tadi kan true, AND true hasilnya true. Nah, jika salah satunya bernilai false, maka hasilnya false. Jadi hasilnya dari A dan B ini hasilnya false. Kemudian yang OR. OR itu berarti true or false, hasilnya ada true. Karena salah satu boleh bernilai true, jadi hasilnya true. Kemudian yang terakhir ini ada NOT. Nah, NOT dari mana? Dari B. B itu kan dia false. NOT-nya false adalah true. Nah, ini untuk hasil dari program yang di sampingnya. Oke. Anak-anak, di sini ada video cara pembuatan program, nanti bisa kalian akses sendiri. Nah, tapi selain itu ini juga nanti saya demonstrasikan ya, biar kalian itu bisa melihat bagaimana sih langkah-langkahnya membuat program ini. Kita langsung. Nah, untuk literasi nanti kalian bisa juga mengakses alamat di daftar pustaka ini, atau kalian juga boleh mencari materi di internet tentang operator aritmatika dan logika. Jadi kalian jangan terpaku dengan dengan materi yang dikasih dengan guru. Jadi kalian boleh mencari di internet. Gitu ya anak-anak ya. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat program aritmatika di NetBeans. Bagaimana sih cara membuat program Java dengan menggunakan NetBeans? Pertama, kalian buka dulu NetBeans. Kemudian kalian new project. Nah, kemudian pilih Java application. Kemudian pilih next. Nah, kemudian kalian kasih nama. Misalkan saya ambil contoh Java aritmatika. Nah, kemudian untuk project location boleh kalian ubah, boleh juga tetap ya, tergantung. Yang penting kalian tahu letaknya di mana. Ini saya biarkan di sini aja. Kemudian grid main-nya juga sudah tercentang. Klik finish. Oke. Ketika sudah sampai di halaman ini artinya kita sudah bisa mengetikkan programnya. Oke. Nanti kalian catat langkah-langkahnya anak-anak ya. Ya, biar kalian istilahnya paham. Oke. Kita ketikkan programnya di sini. Nah, seperti tadi di PowerPoint, kita akan membuat program yang menerapkan operator aritmatika. Berarti kita coba aja ketikkan yang ada di sini. Oke, kita coba aja ya. Jabarkan dulu variabelnya. Kalian boleh pakai A, boleh pakai B, C, X, dan sebagainya. Kita ambil contoh 10 sama ya. Kemudian integer B sama dengan 5. Kemudian kita jabarkan deklarasikan untuk hasilnya. Setelah ini sudah dideklarasikan semuanya, kita lanjut bagian operasinya. Kita mau ngapain sih? Nah, misalnya kita mau pakai operator penambahan. Jadi tinggal gini aja, A tambah B. Nah, hasil yang pertama ini adalah A tambah B.
kita tinggal tampilkan aja sistem out print line. Nah, kita tulis hasil. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk yang kedua, hasil. Misalkan kita mau pengurangan, hasil sama dengan A kurangi B. Tuh, kita lanjut lagi, dikeluarkan. Sistem untuk penulisan harus hati-hati ya. Jadi Java sendiri itu ikutnya case sensitif, besar, kecil, titik koma. Nah, seperti ini kan masih salah. Kalau kayak gini salahnya kenapa anak-anak? Nih, titik koma expected berarti belum ada Komanya. Nah itu ya, jadi memang harus hati-hati. Kita lanjut, hasil setelah penambahan, pengurangan, perkalian. A dikali, ingat ya, kalinya bukan pakai X tapi pakai tanda bintang. B, nah titik koma. Lanjut lagi, sistem out print line, hasil lagi. Oke, terus lagi setelah perkalian. Setelah perkalian apa ya tadi ya? Pembagian ya, bagi B. Kita tampilkan lagi sistem out print line hasil. Jadi kita memanggil hasil yang ada di atasnya. Kemudian satu lagi kita akan pakai modulus persen B titik koma. Oke, sistem out print line hasil. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan ya, dengan menggunakan andaran yang ada di sini, pakai tanda panah hijau. Nah, oke, ini adalah hasilnya 15, 5, 50, 2, 0. Sama ya seperti yang tadi di PowerPoint. Nah, 15, 5, 50, 2, 0. Ketika kita mau mengubah nih, misalkan mau dijadikan inputannya ganti, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti hasilnya juga pasti akan berubah. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, ini yang pakai NetBeans ya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan untuk yang menggunakan Java and IDE. Saya buka. Nah, di sini saya menggunakan emulator. Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, saya klik aja Java and IDE. Nah, caranya seperti ini dulu. Sama seperti kalian di HP, kalian buka dulu Java and IDE-nya. Oke. Ini masih proses ya. Oke, ini karena sudah pernah membuat, jadi ada tampilannya. Coba semisal untuk membuat pertama kali, pakainya gimana sih? Kita klik file, new Java console project. Nah, di sini kalian beri nama project kalian, misalkan kalkulator sederhana. Kita ambil contoh seperti itu ya, kalkulator sederhana. Nah, ini untuk package name-nya sama main class-nya kita samakan aja. Jika sudah ditulis project name-nya, package name, dan main class name-nya, kita klik OK. Nah, setelah itu dia akan muncul folder-folder ada di sebelah kiri nih. Nah, kita klik aja ya, kalkulator sederhana.java. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Sama nggak tampilan untuk kodenya di NetBeans dengan di Java and IDE? Oke, kita tulis aja seperti yang tadi di di PowerPoint misalkan. Oke, setelah sudah kita ketikkan seperti ini, kita coba jalankan. Sama seperti di NetBeans menggunakan tanda panah, cuman di sini tanda panah putih. Kalau di NetBeans tadi menggunakan tanda panah warna hijau. Oke, sukses. Sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Sudah ada gambaran ya tentang penjelasan cara membuat program Java yang tadi. Ada yang mau ditanyakan tidak ya anak-anak ya? Ada, Bu. Saya hari ini Oke, silakan. Hari ini mau bertanya apa? untuk membuat tampilan untuk interface gunakan NetBeans
Pins pakai apa, Bu? Tampilannya ya. Oke, ketika nanti Arini atau teman-teman yang lain akan membuat program dengan menggunakan tampilan atau interface, nah nanti kita bisa menggunakan yang namanya Java Swing. Nanti kalian bisa membuat tampilan yang menarik. Nah, bisa menggunakan tombol, kalian bisa membuat tulisan-tulisan yang cantik, atau boleh dikasih gambar, boleh dikasih pilihan-pilihan. Nah, untuk caranya sudah saya tampilkan juga atau sudah ada di video yang saya share di modul ajar tadi, gitu ya. Bagaimana, sudah jelas belum hari ini? Sudah. Oke, baik anak-anak. Saya kira sudah pada jelas. Untuk meningkatkan pemahaman kalian untuk materi ini, silakan kalian nanti buat kelompok dengan jumlah kelompoknya terdiri dari 5 siswa. Nah, 5 siswa ini terdiri dari 1 orang siswa tutor yang sudah saya pilih berdasarkan nilai yang konsisten sangat baik selama pelajaran pemrograman dasar. Jadi dari awal sampai akhir ini nilainya baik, maka saya jadikan dia tutor, gitu ya. Dan 4 orang anak ini saya pilih menggunakan aplikasi random. Nah, jadi saya random dan sudah saya jadikan di Excel, jadi nanti kalian bisa lihat aja untuk kelompoknya ada di Microsoft Teams. Tutor kali ini saya ganti, tidak seperti minggu kemarin, agar kalian bisa belajar menjadi tutor yang baik, gitu ya. Nah, kemudian setelah kalian membuat kelompok itu, kalian silakan membentuk grup WhatsApp masing-masing kelompok untuk mendiskusikan project yang saya berikan. Jadi nanti kalian akan saya beri project untuk membuat suatu kalkulator. Nah, nanti saya jelaskan projectnya. Di sini saya ingin menerapkan tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar dan keaktifan kalian. Jadi silakan kalian berdiskusi dengan baik, tanyakan yang tidak paham kepada teman tutor kalian. Nah, saya kira kalian ini akan lebih nyaman ya, lebih nyaman ketika bertanya kepada teman sendiri, gitu kan ya. Nah, daripada sama gurunya. Tetapi tidak dilarang juga ketika kalian ingin bertanya langsung kepada gurunya. Nah, soal project ini sudah saya share di assignment di Microsoft Teams, sehingga setelah saya tutup Vicon kali ini, silakan kalian bisa langsung lihat dan kerjakan tugas. Nah, ini saya tampilkan dulu ya untuk tugas projectnya biar kalian paham. Sebentar. Nah, ini sudah ada tugas kelompok project kalian. Nah, jadi tugas kelompoknya kalian nanti ngapain? Nah, kerjakan tugas kelompok project kalkulator yang saya lampirkan di sini. Kemudian diskusikan dengan teman-teman melalui grup WhatsApp masing-masing dan kumpulkan di sini lagi setelah selesai mengerjakan. Nah, untuk pembagian kelompok ini sudah saya share di sini. Nah, ini sudah ada LKPD-nya dan sudah ada pembagian kelompoknya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat untuk LKPD-nya. Sebentar, saya jelaskan sedikit untuk tugas kalian. Jadi buatlah program Java agar menampilkan output seperti di bawah ini. Jadi kalian membuat aplikasi kalkulator sederhana, tampilannya boleh seperti ini, tapi boleh juga yang lain ya. Jadi sekreasinya kalian, terserah kalian. Yang penting dia operasinya berbentuk kalkulator. Ada tambah, ada kurang, kali, bagi, modulus dan sebagainya. Nah, langkah-langkahnya itu kalian buat project dulu, kemudian desain. Nah, desainnya boleh sesuai dengan ini. Boleh juga kalian lebih kreatif lagi. Kemudian buatlah nama variabel. Nah, variabel ini yang tadi menggunakan Java Swing seperti yang tadi hari ini tanyakan ya. Jadi dengan menggunakan Java Swing, dan sudah saya share juga video cara membuatnya di modul ajar yang tadi. Kemudian kalian pengamatannya yaitu komponen yang dipakai. Komponennya apa aja? Misalkan bisa JLabel, JTextField atau JButton dan sebagainya. Kalian tulis di sini sama kode programnya. Kemudian ada hasil analisisnya, pembahasannya, dan saya minta untuk kesimpulan dan saran, kemudian gambar dari projectnya. Nanti silahkan kalian kerjakan, kemudian kalian presentasikan kalau sudah selesai. Jadi ini saya tutup dulu Viconnya, nanti sekitar jam 11 kita Vicon kembali. Nah, kalian nanti mempresentasikan hasil project kalian, gitu ya. Untuk tugasnya
Sudah paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Oke, baik anak-anak, jika sudah paham dan tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, nanti kita akan kembali lagi untuk Vikon sekitar jam 11. Gitu ya anak-anak ya. Oke, untuk Vikon kali ini saya akhiri dulu. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah banyak yang bergabung lagi di Vikon sesi yang kedua ya. Oke, gimana tugasnya? Gampang kan ya anak-anak ya? Iya, Bu. Oke, sudah saya lihat assignment di Microsoft Teams. Kemudian sudah lengkap juga, ada 7 kelompok. Ini sudah saya download juga pekerjaan kalian. Jadi nanti saya saja yang akan nge-share screen untuk menghindari kesulitan. Takutnya barangkali kalian hasilnya jelek atau apa. Jadi saya aja yang share screen-nya. Oke. Nanti silakan perwakilan dari masing-masing kelompok ini untuk menjelaskan atau menerangkan presentasinya. Begitu ya anak-anak ya? Iya, Bu. Silakan kelompok berapa yang ingin maju duluan? Saya, Bu. Wah, sebentar. Tadi sepertinya yang open mic duluan kayaknya Ranifa ya. Oke, kita beri ini ke Ranifa dulu ya. Ranifa kelompok berapa ya? Kelompok 6, Bu. Oke, kelompok 6. Baik, kita beri waktunya dulu untuk kelompok 6 terlebih dahulu. Nah, nanti silakan kelompok 6 perwakilan mempresentasikan hasilnya. Nah, kelompok yang lain silakan nanti memerhatikan dan boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Itu ya. Sabar ya anak-anak ya, nanti gantian semuanya akan presentasi. Gitu ya. Oke, ini saya share screen dulu untuk jawaban dari kelompok 6. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, silakan untuk Ranifa atau perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranifa Fitriana, absen 28 dari kelompok 6, akan mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Data pengamatan. Komponen yang dipakai ada J label 1 sampai J label 4 dan di situ ada kode programnya.
ada JText file 1 sampai 3 dan ada JButton 1 sampai 5 dan juga ada kode programnya. Hasil analisis hasil praktikum. Praktikum di atas adalah praktikum membuat kalkulator sederhana yang mengandung operator aritmatika seperti tambah, kurang, kali, dan bagi. Pembahasan. Program di atas akan menghasilkan output sesuai dengan tombol yang dipilih. Pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan angka pada bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian salah satu tombol di sampingnya seperti tambah, kurang, atau tombol lainnya. Hasil perhitungan akan muncul di bagian hasil sesuai dengan tombol yang dipilih. Kesimpulan dan saran. Operator aritmatika adalah operator yang biasa dipakai untuk proses aritmatika dasar seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh aplikasi yang menggunakan operator aritmatika adalah aplikasi kalkulator. Dan ini hasil proyek dari kelompok kami. Oke, ini sudah saya import juga di NetBeans. Jadi untuk kelompok 6 silakan bisa dijelaskan. Ini untuk desainnya, kemudian ini untuk source code-nya, sama seperti yang tadi di kolom-kolom. Oke, ini saya running dulu, nanti Arinivan jelasin ya. Iya, ini adalah proyek dari kelompok kami, bisa diuji dengan angka-angka. Oke, ini saya coba ya untuk proyek dari kelompok 6 sudah benar atau belum. Oke, mau memasukkan angka berapa nih? 4 tambah 2, Bu. Oke, 4 tambah 2. Harusnya hasilnya berapa? 6 ya? Iya, Bu. Oke, ini hasilnya adalah 6. Benar ya? Saya kira ini kelompok 6 menggunakan desimal, jadi ada 0 di belakangnya. Jadi bisa menggunakan double atau float, nggak apa-apa. Ini untuk mengatasi ketika nanti ada pembagian yang ada komanya, gitu ya. Oke, kita hapus sepertinya pakainya ini. Oke, benar ya. Kita coba yang pengurangan. Misalkan saya ambil contoh 9 dikurangi 6, hasilnya adalah 3. Udah benar ya. Untuk yang pembagian 8 dibagi, coba kita yang ada komanya ya, hasilnya berapa? Oke, udah benar ya, jadi dia ada komanya. Satu lagi yang perkalian 8 kali 4 sama dengan 32. Oke ya, kita sudah menguji dan hasilnya juga sudah benar semua. Oke, silakan dilanjut Ranifa. Sekian presentasi dari saya. Ada yang mau ditanyakan atau mau menanggapi? Saya Julia izin menanggapi. Silahkan. Proyek kalkulator kelompok 6 sudah bagus, hanya saran saja untuk fungsi di kalkulatornya agar lebih komplit lagi, seperti fungsi akar, fungsi modulus, dan fungsi kalkulator lain pada umumnya. Baik, terima kasih atas saran yang sudah diberikan. Insya Allah ke depannya program kami lebih baik lagi. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi atau mau menanggapi lagi? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya untuk kelompok 6. Kita beri plus dulu ya untuk kelompok 6. Oke, sudah sangat bagus sekali. Terima kasih kepada Ranifa dan teman-teman yang lain yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Oke, dan tadi Julia juga sudah menanggapi baik juga dari benar apa yang dikatakan Julia tadi ya. Jadi untuk membuat program kalkulator yang baik itu kita perlu menampilkan fungsi-fungsi yang lengkap sebagaimana kalkulator pada umumnya. Tadi kan di kelompok 6 sepertinya baru ada 4 fungsi ya. Ada penambahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Jadi belum ada fungsi modulus, fungsi akar, atau fungsi-fungsi kalkulator lainnya. Oke anak-anak, silakan selanjutnya siapa lagi yang ingin maju presentasi? Saya, Bu. Oke, baik, silakan. Kelompok berapa ya? Kelompok 4, Bu. Oke, silakan kelompok 4. Oke, baik anak-anak, setelah saya perhatikan presentasi kalian, saya kira sudah pada paham dengan materi ini. Namun sebelumnya saya ingin satu anak menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Silakan satu siswa bisa menjawab.
Izin menjawab, Bu. Silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah yang pertama, kita dapat membuat program Java dengan menggunakan software NetBeans di laptop dan Java NID di HP. Kemudian yang kedua adalah operator aritmatika merupakan operator yang biasa kita temukan untuk operasi matematika, dan operator logika merupakan operator yang biasa yang dipakai untuk menghasilkan nilai boolean true atau false. Oke, false ya. Oke, baik sekali, excellent, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Jadi kita dapat membuat program Java ini dengan menggunakan software NetBeans ini untuk laptop, dan Java NIDE ini untuk yang menggunakan HP. Nah, kemudian yang kedua adalah operator aritmatika itu merupakan operator yang biasa kita temukan di operasi matematika dasar. Nah, sedangkan operator logika ini merupakan operator yang dipakai untuk menghasilkan nilai boolean true or false. Untuk mengukur tingkat pemahaman kalian hari ini, nanti silakan kalian mengerjakan post test ya. Ini sudah saya share juga di Microsoft Teams. Sebentar, saya share dulu. Oke. Nah, ini untuk post testnya. Silakan anak-anak nanti kerjakan soal post test di sini. Jawabannya ditulis tangan, kemudian ditulis tangan di buku, kemudian kirim foto hasil pekerjaan kalian di sini. Itu ya. Nah, setelah saya tutup viewer ini, kalian bisa langsung mengerjakannya. Nah, mengerjakan soal tersebut secara individu. Jika ada nilai yang masih rendah, maka akan dilakukan remedial. Paham anak-anak ya? Paham, Bu. Baik, saya cukupkan untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang struktur kontrol perulangan pada bahasa pemrograman. Selalu jaga kesehatan ya anak-anak ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Oke, silakan wakil ketua kelas untuk memimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada wakil ketua kelas yang sudah memimpin doanya. Terima kasih juga anak-anak yang sudah bergabung di pembelajaran pemrograman dasar hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.